Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dandi Wanda Saputra dengan NIM 12120100024. Selanjutnya saya sendiri yaitu Davin Muhammad Ramzan dengan NIM 12120100025. Dan yang terakhir yaitu Dewi Sri Juliani dengan NIM 12120100029. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Latin dan konstitusi dikaitkan dengan kata jus yang berarti hukum atau asas. Dalam Oxford Law Dictionary, konstitusi bukan hanya aturan tertulis, tetapi aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan penyelenggaraan negara, dan mengacu pada lembaga pemerintah serta komposisi dan fungsinya. Ini tidak hanya menyangkut tingkat pemerintah pusat atau daerah saja, tetapi juga bagaimana hubungan negara dan warga negara. Dalam beberapa literatur ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap konsep konstitusi yang berbeda dengan arti kata konstitusi itu sendiri. Menurut ilmuwan politik Inggris, konstitusi adalah seperangkat prinsip yang diantaranya kekuasaan untuk memerintah, hak asasi manusia penguasa, dan hubungan antara pemerintah dan penguasa. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh warga negara dan pejabat pemerintah. Menurut A. Hamid S. At-Tamimi, konstitusi sangat penting sebagai pedoman dan pembatas serta menentukan bagaimana hak-hak negara dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi pembentukan hukum negara-negara yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, apa saja sih nilai dari konstitusi? Karl Lowenstein membedakan 3 jenis nilai atau nilai konstitusional, yaitu yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai semantik. Menurut beliau, setiap konstitusi selalu memiliki 2 aspek penting. Dengan kata lain, kepribadian ideal sebagai teori dan kepribadian aktual sebagai praktik. Nilai normatif yaitu suatu norma yang terkandung dalam suatu konstitusi yang mengikat, dipahami, diakui, diterima, dan ditaati oleh badan hukum yang terikat olehnya. Dan nilai nominal yaitu seluruh atau sebagian undang-undang dasar tidak dijadikan acuan atau acuan bagi keputusan-keputusan dan penyelenggaraan kegiatan nasional. Dan yang terakhir, nilai semantik yaitu konstitusi yang norma-normanya hanya diakui di atas kertas yang indah dan digunakan sebagai jargon, slogan, atau yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus pembenar. Selanjutnya, pada dasarnya, apa yang membedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis itu tidak tepat. Istilah konstitusi yang tidak tertulis biasanya digunakan hanya untuk menentang konstitusi modern yang terdiri dari satu teks atau beberapa manuskrip. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Salah satu negara di dunia yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis adalah negara Inggris. Tetapi prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi Inggris terkandung dalam hukum biasa seperti Bill of Rights. Konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi yang tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dan konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.
Selanjutnya, apa tujuan dan hakikat konstitusi? Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kegunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatuhan, serta kewajaran. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman, sementara kebergunaan atau manfaat itu diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Maka, konstitusi itu adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya. Maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para pendiri negara. Menurut J. Barents, ada 3 tujuan negara, yaitu yang pertama untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, yang kedua mempertahankan kekuasaan, dan yang ketiga mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum. Sedangkan Maurice Haury mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban kekuasaan dan juga kebebasan. Sementara itu, menurut G.S. Diponolok, merumuskan tujuan konstitusi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua perdamaian, keamanan, dan ketertiban, yang ketiga kemerdekaan, yang keempat keadilan, serta yang kelima kesejahteraan dan kebahagiaan. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 16 Juni 1945 oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, atau sebagaimana dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokurshi Zunbi Chushakai, yang beranggotakan 21 orang. Badan tersebut kemudian membentuk tim khusus yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar Indonesia yang merdeka, yang kemudian dikenal dengan Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari komitmen Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi warga negara Indonesia di masa depan. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki konstitusi yang resmi. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lah yang ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi sebagai dasar konstitusi negara. Selanjutnya yaitu fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan ini, Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam kerangka sistem hukum atau hierarki hukum Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi kontrol dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 mengatur apakah norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Konstitusi juga bertindak sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara diatur, dibagi, dan ditegakkan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, pegawai negeri, dan juga warga negara. Ada juga tujuan dari amandemen tersebut. Tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memperbaiki aturan-aturan dasar seperti ketertiban nasional, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, keberadaan demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal pembangunan lainnya, juga aspirasi dan kebutuhan bangsa. Baik, materi selanjutnya mengenai struktur ketatanegaraan Indonesia. Struktur ketatanegaraan Indonesia telah berubah secara signifikan sejak amandemen UUD 1945 yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perubahan tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja tugas dan fungsi lembaga negara, baik itu perubahan yang menambah fungsi maupun yang mengurangi fungsi dan wewenang, karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga yang bersangkutan.
Beberapa lembaga negara yang mengalami perubahan baik dari segi hubungan antar lembaga negara, penamaan lembaga negara baru, maupun pembubaran lembaga negara yang sudah ada. Adanya pembubaran lembaga negara yang berubah, seperti yang pertama adalah pembubaran Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga yang menjalankan yurisdiksi bersama Mahkamah Agung. Dan yang ketiga adalah Komisi Kehakiman atau KY, adalah lembaga negara yang membantu menjaga martabat dan integritas hakim dan hakim agung. Dengan demikian akan diuraikan mengenai MPR, DPR, dan DPD pasca amandemen Undang-Undang 1945 dan kedudukan MA, MK, KY pasca amandemen. Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan Presiden pasca amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR masuk ke dalam lembaga legislatif. Kedudukan MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sebelum perubahan undang-undang, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Namun sesudah perubahan Undang-Undang 1945, MPR tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR disebut sebagai lembaga negara sama dengan DPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dapat diartikan bahwa MPR sederajat dengan Presiden. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Perubahan pertama Undang-Undang 1945 membawa dampak perubahan pada kekuasaan DPR, khususnya dalam hal membuat undang-undang. Kedudukan DPR diatur dalam pasal 19, 20-22B Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Perubahan Undang-Undang 1945 membawa beberapa perubahan terhadap kedudukan DPR, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangkatan anggota DPR melalui pemilihan umum. Selanjutnya, kekuasaan membentuk undang-undang atau legislative power ada pada DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama Presiden. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi dan setiap provinsi mempunyai jumlah wakil yang sama dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Munculnya DPD didasari pada hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga, ada beberapa gagasan di balik lahirnya DPD, yaitu yang pertama, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi 2 kamar atau bikameral. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari Senate sebagai perwakilan negara bagian dan House Representative sebagai perwakilan seluruh DPR. Alasan yang kedua adalah gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan dana atau pengelolaan negara. DPR merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. Yang keempat adalah Presiden. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden bersama DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar, MPR telah mengubah pasal 5 ayat 1 menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengubah kedudukan peranan DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Selanjutnya adalah kedudukan MA, MK, dan KY pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelum Undang-Undang 1945 diamandemen, kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Akan tetapi, setelah diamandemen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar, pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan yang satu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengadili dan memutus pada tingkatan pertama dan terakhir yang bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau judicial review. Yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima adalah memutus perselisihan hasil pilkada. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku Hakim Agung. Sedangkan tugas Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan pasal 24B Undang-Undang 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pembahasan yang terakhir terkait hubungan Pancasila dengan sistem ketatanegaraan. Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita negara saling terkait dan hubungan ini mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan semua sistem pemerintahannya. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah prinsip spiritual yang disebut dalam ilmu politik populer sebagai dasar filsafat nasional. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk hukum dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan beserta rinciannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pemisahan kekuasaan lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang sangat penting dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.